Selamat datang di channel Novel Official. Terima kasih yang selalu support channel ini. Semoga kalian dimudahkan rezekinya. Oke ya guys. Di 10k subscriber nanti kita adakan giveaway buat 3 orang pemenang. Jangan lupa selalu komen dalam setiap video. Supaya kalian para subscriber aku bisa berpeluang untuk memenangkan giveaway. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 7051. Lebih kuat dari Anda. Adegan ini membuat wajah Feng Mokojiro berubah drastis. Dan dia hampir tanpa sadar mundur setengah langkah. Dengan ekspresi ngeri yang tak terkatakan di wajahnya. Meskipun pisau panjang pulau di tangannya bukanlah pisau yang terkenal. Itu pasti tidak lemah. Tapi siapa sangka bahwa serangannya yang menakutkan. Tebasan pedangnya telah habis-habisan. Sebenarnya tidak berguna. Tanpa menunggu sosok Feng Mokojiro mendarat, sosok perigu itu bergerak lagi. Dan pedang di tangannya terayun lagi. Sosok Feng Mokojiro membeku. Langkahnya membeku. Dan ada ketakutan yang tak terkatakan di matanya. Karena pedang biru perigu sudah menembus jantungnya. Darahnya mengalir keluar pada saat ini. Tetapi itu bukan merah. Tetapi biru yang aneh. Anda melihat pemandangan ini. Wajah Feng Mokojiro terus-menerus terdistorsi. Dia tidak merasakan sakit. Dia tidak merasakan sakit saat ini. Kemudian tubuhnya perlahan bergetar dan jatuh ke tanah. Vitalitasnya perlahan menghilang pada saat ini. Dan Feng Mokojiro sepertinya mengingat sesuatu. Dengan kalimat terakhirnya, dia berbicara dengan suara serak, "Kamu pelindung dari Sekte 5 Racun. Kartu hall terkuat dari Sekte 5 Racun." Pada saat yang sama, 10 mil jauhnya, di puncak bukit. Dari sudut ini, Anda dapat melihat kembang api matahari yang besar di atas langit. Zhang Fu, sosok gelap keluar dari kegelapan. Menatap pemandangan ini, dia bergumam. "Yaga, payudara besar Yaga. Dalam hal ini, kamu bisa terbalik di selokan." Orang-orang dari pedang leluhur Dao benar-benar tidak bisa dipercaya. Memang benar bahwa orang-orang dari pedang leluhur Dao tidak kredibel. Tetapi, kalian orang-orang ninja Dao leluhur tidak memiliki banyak kemampuan, kan? Pada saat ini, suara acuh tak acuh datang dari belakang Ghost Hanzo. Ghost Hanzo terkejut. Dan saat berikutnya dia berbalik dengan tajam. Dia melihat sosok dengan pakaian olahraga duduk di atas batu di tebing di belakangnya. Meminum soda di tangannya sambil membuka mulutnya dengan ringan. "Kamu, Harvey York, perwakilan dari Aliansi Bela Diri Negar Besar H." Ghost Hanzo menarik napas dalam-dalam dan menenangkan pikirannya sebelum perlahan berbicara. Pada saat yang sama, dia diam-diam merasa ngeri di dalam hatinya. Dia adalah generasi Dewa Perang. Dan kekuatannya tidak ada bandingannya. Tapi Harvey York sebenarnya bisa muncul di belakangnya dengan tenang. Dan jika dia tidak mengambil inisiatif untuk berbicara, dia tidak akan bisa mengetahuinya. Pada saat ini, Ghost Hanzo sangat cemburu pada Harvey York. "Anda kenal saya?" Harvey York memasukkan kaleng soda ke dalam kantong sampah yang dibawanya. Lalu bertepuk tangan dan terus berbicara. "Maka semuanya mudah untuk dikatakan. Kamu harus tahu bahwa aku sama sekali tidak menyukai penduduk pulaumu. Kalau begitu selama kamu bisa dengan serius menjawabku beberapa pertanyaan. Sekarang, aku hanya akan memikirkannya. Bagaimana kalau tidak membunuhmu? Jika Anda bisa berubah menjadi saksi yang tercemar, saya juga menjamin bahwa ketika Anda pergi ke pengadilan, Anda akan dijatuhi hukuman beberapa tahun lebih. Sedikit, kondisinya bagus, kan?" Ghost Hanzo sedikit tertegun. Lalu berkata sambil tertawa sinis, "Nama keluarga York. Kamu berkata seolah-olah aku telah jatuh ke tanganmu dan menjadi tahanan di bawahmu. Sudah kubilang,
Kamu sangat kuat. Aku akui. Aku mungkin bukan lawanmu. Aku mengakuinya. Namun, bahkan jika aku bukan lawanmu, tidak mungkin bagimu untuk menahanku. Ghost Hanzo-ku jauh lebih kuat dari yang kamu kira. Bab 7052. Antara hidup dan mati. Baiklah. Sebagai salah satu master leluhur shinobi yang paling menonjol, Ghost Hanzo bertindak sangat tegas. Dia dan Harvey York belum selesai berbicara. Dan saat berikutnya sudah ada kunai ekstra di tangannya. Dan sosoknya bergerak. Dan kunai tersebut mengayun ke tenggorokan Harvey York. Harvey York tampak seperti dia sudah lama mengharapkannya untuk menyelinap, menyerang. Dan dia menjentikkan tangan kanannya. Dan di tangannya ada cabang tambahan yang baru saja patah diambil secara acak di jalan. Bertemu dengan kunai Ghost Hanzo. Aduh, kedua belah pihak bertabrakan satu sama lain. Dan suara keras keluar. Sosok Harvey York sedikit bergetar. Dan sosok Ghost Hanzo memantul kembali ke tempat yang sama di udara. Dia terkejut bahwa Harvey York dapat memblokir serangan mendadaknya dengan satu cabang. Dan kemudian, Ghost Hanzo mencibir. Dan niat bertarung di tubuhnya menjadi lebih bergejolak baginya. Meskipun Harvey York kuat, dia sendiri tidak lemah. Bagaimanapun, kultivasi seni bela diri telah mencapai titik ini. Siapa yang tidak memiliki niat pertempuran yang tak terkalahkan? Melihat momentum Ghost Hanzo bahkan lebih kuat saat ini, Harvey York juga cukup terkejut. Dia tidak bisa membayangkan bahwa ada keberadaan yang begitu sengit di antara orang-orang di negara pulau itu. Pada saat itu, untuk menunjukkan rasa hormatnya kepada Ghost Hanzo, Harvey York membuang cabang di tangannya. Lalu berdiri dan dengan merendahkan, mengaitkan jari telunjuk kanannya ke Ghost Hanzo. Tindakannya sederhana. Kerusakannya tidak besar. Tetapi penghinaannya sangat kuat. Pada saat ini, Ghost Hanzo tertawa dengan marah. Dan saat berikutnya dia menjentikkan tangan kanannya. Dan terlihat seutas kunai hitam terbang keluar dari lengan bajunya, menutupi ke arah tempat Harvey York berada. Niat membunuh menakjubkan. Serangan seperti itu sangat menakutkan. Dan banyak penderitaan seolah-olah mereka ingin merobek ruang. Secara langsung mengabaikan pertahanan semua orang. Suara menakutkan keluar. Dan batu besar tempat Harvey York baru saja berdiri langsung tertusuk. Langsung membuat beberapa lubang hitam. Adegan ini cukup untuk menunjukkan bahwa Ghost Hanzo sudah habis-habisan. Dan jika itu adalah master seni bela diri biasa, saya khawatir triknya akan langsung digantung. Sarana orang-orang di negara pulau. Apakah itu Gao Tianyuan atau negara pulau itu sendiri? Itu tidak sama. Dalam menghadapi teknik niat membunuh yang menakjubkan ini, Harvey York tampak acuh tak acuh. Sosoknya bergerak. Dan dia bergegas maju tanpa mundur. Menghindari serangan itu tanpa menghentikan pukulannya. Saat berikutnya, Harvey York datang langsung ke tempat di depan Ghost Hanzo. Dan mengeluarkan pukulan. Pukulan ini tidak mewah. Yaitu tinju panjang, tinju lurus, dan pukulan tinju jatuh. Langsung ke wajah Ghost Hanzo. Yang jelas merupakan pukulan biasa. Tetapi di mata Ghost Hanzo, itu seperti matahari besar di langit. Dan itu bisa menyapu semua kegelapan di dunia dalam sekejap. Dan pukulan seperti itu menutupi awan pada saat ini. Dan terus-menerus menyebar. Pada saat ini, seolah-olah seluruh langit malam bergetar. Wah, udara mendidih pada saat ini. Dan langit yang panjang terbakar pada saat ini. Itu jelas pukulan yang sangat panas. Dan yang dirasakan Ghost Hanzo adalah rasa dingin yang menusuk tulang. Karena dia tahu betul bahwa begitu rasa dingin seperti itu mereda, maka dia akan mati.
Jenis kematian yang tidak memiliki tempat untuk dikuburkan. Dan nafas kematian selalu yang terdingin. Pada saat ini, Hanzo, yang awalnya sangat sombong, dengan cepat mundur ke belakang. Karena dia jelas merasa bahwa jika dia tidak mundur, ketika dia hanya menunggu dirinya sendiri untuk menyambut pukulan itu hanya bisa menjadi hukuman mati. Hanya saja pada saat itu untuk pergi, sudah agak terlambat. Antara hidup dan mati. Ghost Hanzo yang mundur tanpa sadar memblokir dengan kunai di tangannya di depannya. Bab 7053. Teknik bola api Hao. Klik. Kunai rusak. Hancur menjadi berkeping-keping. Banyak puing berterbangan ke segala arah. Langsung memotong beberapa pohon berusia seabad. Dan setelah mengalahkan kunai, pukulan Harvey York masih tidak berhenti. Masih dengan aura yang tak terbendung, menghancurkan ke depan. Ekspresi Ghost Hanzo berubah drastis. Dan topeng hantu surgawi langsung muncul di wajahnya. Dan auranya naik lagi pada saat ini. Klik. Namun, sebelum auranya naik ke puncak, retakan muncul di atas topeng hantu surgawi. Dan kemudian terbelah menjadi dua. Di bawah penindasan nafas Harvey York, salah satu kartu hole-nya tidak hanya tidak memiliki efek sedikit pun, tetapi juga tidak ada artinya. Bagaimana mungkin? Ghost Hanzo berkeringat dingin, dan rambutnya berdiri terbalik. Dia melambaikan tangannya dengan panik. Dan kunai, shuriken, bumerang, dan sebagainya mengalir terus-menerus. Sosoknya sendiri, di sisi lain, dengan panik mundur, berusaha menghindari semua serangan. Kapan? Suara emas dan besi pecah keluar lagi. Dan perlawanan tak berdaya ini tidak ada artinya. Pada akhirnya, Ghost Hanzo hanya bisa melihat pukulan Harvey York jatuh ke tubuhnya. Puff. Seteguk darah menyembur keluar dengan liar. Dan sosok Ghost Hanzo berguling ke belakang. Dan saat mendarat, itu sangat memalukan. Melihat adegan ini, sedikit kejutan melintas di mata Harvey York. Tidak membunuhmu dengan pukulanku. Ketika Harvey York baru saja menjatuhkan pukulannya, dia merasakan bahwa Ghost Hanzo seharusnya mengenakan semacam baju besi bagian dalam yang pas. Jadi kekuatan pukulannya diblokir 3 poin. Jika tidak, di bawah pukulan ini, Ghost Hanzo pasti akan mati. Wah, kamu memang sangat kuat. Tapi kamu masih tidak bisa membunuhku. Ghost Hanzo menutup mulutnya dan batuk beberapa kali. Darah tumpah dari sudut mulutnya. Dia menyeka darah dari sudut mulutnya. Dan seluruh orang itu sangat marah. Sejak menjadi orang pertama dari generasi muda leluhur Ninja Dao, statusnya sebanding dengan tuan muda leluhur Ninja Dao. Dan leluhur Ninja Dao selalu hanya membunuh orang, tidak bisa dibunuh. Bahkan cedera adalah situasi yang jarang terjadi bagi Ghost Hanzo. Tapi saya tidak bisa membayangkan bahwa saya benar-benar dipaksa ke titik ini oleh pukulan Harvey York hari ini. Itu tak tertahankan. Tidak sulit untuk membunuhmu. Satu pukulan tidak bisa mati. Hanya pukulan lain. Harvey York berbicara dengan ringan. Dan mengambil langkah lain di saat berikutnya. Sosoknya ingin melayang ke depan saat ini. Dan sebuah pukulan jatuh. Bagi Harvey York, serangan malam ini terhadap Zhang Ningxue oleh orang-orang pulau telah menyentuh garis bawahnya. Jadi dia tidak keberatan memberi pihak Gao Tianyuan pelajaran yang memadai. Kalau tidak, orang-orang ini akan datang lagi dalam 3 hari. Meskipun dia tidak takut. Tetapi mereka sangat menyebalkan. Melihat Harvey York melancarkan pukulan dengan tinjunya kosong lagi. Ghost Hanzo saat ini memiliki ekspresi marah di wajahnya. Wang Baek, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu bisa membunuhku? Dengan satu pukulan tangan kosong, aku akan memberitahumu. Aku memiliki banyak sarana. Nenek moyangku berkata.
tak terkalahkan. Saat dia berbicara, Ghost Hanzo menegangkan tangannya, lalu menarik napas tajam dan membuka mulutnya untuk menyentuh. Bola api besar muncul tertiup angin. Api. Teknik bola api yang hebat. Udara di sekitar mereka langsung menjadi panas. Dan pepohonan dan rerumputan langsung menjadi lautan mendidih. Bahkan Harvey York menyipitkan mata sedikit. Dan sosoknya meluncur ke satu sisi. Ninjutsu semacam ini yang hanya bisa dilihat di serial TV. Dia tidak langsung menyerang secara impulsif tanpa memahaminya. Bab 7054. Perbudakan. Sebuah bola api besar bergegas ke arahnya. Dan udara di sekitarnya sepertinya benar-benar menguap pada saat ini. Bau menyengat menyebar ke udara. Sosok Harvey York mundur dan mundur. Dan ketika setiap langkah jatuh, dia menendang beberapa puing, sehingga mengalahkan bola api besar ini. Bang bang bang, bola api yang awalnya meraung karena traksi gelombang udara, akhirnya meledak sepenuhnya ketika mendekati Harvey York. Hanya saja vegetasi di sekitarnya tertiup bubuk oleh gelombang udara yang sangat besar. Seolah-olah seseorang telah menjatuhkan senjata api raksasa di tempat kejadian. Melihat adegan ini, pupil mata Harvey York sedikit menyusut. Metode seperti itu telah sedikit melampaui ruang lingkup seni bela diri. Dan tampaknya memiliki sedikit rasa misterius. Dan teknik pembunuhan semacam ini juga pertama kalinya Harvey York menemukannya. Pada saat itu, sosok Harvey York mundur, menjaga jarak aman, dan menatap Ghost Hanzo dengan penuh minat. Lagi pula, selama bertahun-tahun, hanya sedikit orang yang bisa membuatnya tertarik pada pertempuran sebesar itu. Dan melihat tindakan Harvey York, cahaya mata Ghost Hanzo berubah dengan cepat. Menurut perhitungannya, teknik bola api Hao-nya, bahkan jika dia tidak bisa mengambil nyawa Harvey York, dia pasti bisa membuat Harvey York menderita. Tapi tanpa diduga, salah satu kartu Hall-nya tidak bisa melukai Harvey York sedikit pun. Itu tidak masuk akal. Jika ini adalah kartu Hall terakhirmu, kurasa kamu tidak bisa menyiapkan kata terakhirmu. Harvey York sepertinya melihat sesuatu dan tersenyum sedikit saat ini. Karena aku sudah menemukan cara untuk memecahkan trikmu. Yaga, Ghost Hanzo mencibir. Tangannya terus menyegel. Dan pada saat yang sama, dengan sosoknya yang bergetar, bola api terbang satu demi satu di mulutnya. Meskipun senjata api ini jauh lebih kecil dari bola api Hao barusan, mereka lebih cepat dan lebih banyak. Sangat disayangkan bahwa tidak ada kecelakaan dalam keseluruhan proses. Dan bola api ini ditendang dan dihancurkan oleh Harvey York pada saat akan bola itu akan mengenai pada Harvey York. Jelas, Harvey York benar-benar menemukan kelemahan bola api ini. Jadi setiap gerakan yang dia lakukan tampak sederhana. Tetapi sebenarnya itu sangat akurat dan mencengangkan. Tidak butuh waktu lama bagi Ghost Hanzo, yang terus-menerus membentuk segel, menjadi terengah-engah dan berkeringat. Jelas, ninjutsu desakan semacam ini sangat menguras tenaga Ghost Hanzo. Tidak ada cara untuk menyelesaikan Harvey York dalam waktu yang sangat singkat. Pada saat ini, Ghost Hanzo semakin dekat dan dekat dengan kekalahan. Kamu benar-benar tidak bisa melakukannya. Sosok Harvey York berhenti lagi. Dan dia berbicara dengan tenang. Dan melihat pemandangan ini, Ghost Hanzo mengeluarkan raungan yang hampir mengaung. Nama keluarga York. Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak bisa melakukan apapun terhadapmu? Saat dia berbicara, orang-orangan sawah melintas di atas tangan kiri Ghost Hanzo. Hanya seukuran telapak tangan. Ghost Hanzo langsung menggigit ujung lidahnya. Dan seteguk darah menyembur ke orang-orangan sawah.
Kemudian dia melafalkan kata-kata itu sambil membuat segel. Dan orang-orangan sawah ini perlahan berputar, seolah-olah memiliki spiritualitas yang tak terkatakan, dan akan menjadi orang yang hidup. Melihat adegan ini, Ghost Hanzo menjadi sangat gila, dan dia mulai melantunkan kata-kata, seolah-olah dia ingin menggunakan mantra seperti itu untuk langsung mengutuk Harvey York sampai mati. Harvey York tidak bisa berhenti mengerutkan kening. Dan kemudian dia samar memperhatikan bahwa gerakan tangan dan kakinya sepertinya terikat tanpa terlihat oleh sesuatu. Pada saat ini, Ghost Hanzo membuka matanya dengan tajam, mengeluarkan jarum perak di tangan kanannya, dan menusukkannya dengan keras ke lengan kiri orangan sawah. Bab 7055. Terbang secara horizontal. Rasa sakit yang menusuk langsung muncul di hati Harvey York. Lengan kirinya sepertinya ditusuk oleh jarum besar saat ini. Meskipun tidak ada luka, rasa sakitnya tidak normal, dan rasa sakit semacam ini tidak datang dari tubuh, tetapi sepertinya berasal dari lubuk jiwa yang paling dalam. Melihat perubahan ekspresi Harvey York, mata Ghost Hanzo melebar dengan ganas. Kemudian seteguk darah dari ujung lidahnya menyembur keluar lagi. Darah tumpah di orang-orangan sawah. Dan orang-orangan sawah semakin bergetar. Ghost Hanzo di sisi lain mencibir, menjepit jarum perak. Dan kali ini perlahan ditusukkan ke jantung orang-orangan sawah. Rasa sakit yang tak terlihat menyebar dan menutupi hati. Wajah Harvey York berubah lagi dan lagi. Keajaiban macam apa ini? Bagaimana itu bisa memiliki efek seperti itu? Dengan pendekatan jarum perak, Harvey York merasa jantungnya mulai merasakan sakit. Dan bahkan mungkin saja jantungnya pecah ketika jarum perak benar-benar menusuk lebih dalam. Pada saat ini, Harvey York tidak bisa menahan nafas, bahwa dia layak menjadi master ninja dari nenek moyang leluhur Gao Tianyuan. Cara seperti itu tidak hanya aneh dan jahat, tetapi juga sangat mendominasi. Namun, Harvey York tidak berbicara omong kosong, tetapi menggigit ujung jarinya. Dan serangkaian butir-butir darah memericik keluar di saat berikutnya. Snir. Satu tetes darah jatuh pada Ghost Hanzo yang tak terduga. Dan beberapa tetes jatuh di orang-orangan sawah. Ekspresi kesakitan langsung muncul di wajah Ghost Hanzo, yang awalnya melantunkan mantra tersebut. Dia berteriak, dan mantra itu terhenti dalam sekejap. Dan di atas orang-orangan sawah, asap putih mulai muncul. Harvey York melihat adegan ini dan sepertinya telah menemukan sesuatu. Dia berkata dengan ringan, "Terus terang, itu hanya mantra pulau. Ini memiliki beberapa efek. Tetapi pada akhirnya, itu masih cara iblis jahat yang curang. Tidak bisa naik ke atas meja." Ketika kata-kata itu jatuh, Harvey York mengambil langkah dan langsung pergi ke tempat di mana Ghost Hanzo bersembunyi dan menamparnya. Jepret. Tamparan itu ditamparkan dengan rapi ke wajah Ghost Hanzo itu. Langsung menyela mantra yang masih terucap gagap di mulutnya. Pada saat ini, orang-orangan sawah tiba-tiba kehilangan spiritualitasnya dan terbakar dalam asap hitam. Adegan ini sedikit mengejutkan Ghost Hanzo. Dan saat berikutnya mengeluarkan raungan mendesis. "Baga, beraninya menghancurkan harta ninja leluhurku. Aku ingin kamu membayar dengan nyawamu." Kali ini, Ghost Hanzo mengeluarkan pisau panjang pulau di punggungnya dan bergegas ke tempat Harvey York tanpa ragu-ragu. Di satu sisi, dia benar-benar marah. Dan di sisi lain, dia tidak percaya bahwa boneka kutukannya sama sekali tidak berpengaruh pada Harvey York. Pada saat ini, ada sedikit kepercayaan diri pada Ghost Hanzo. Satu pisau lebih cepat dari pisau terakhir, dan pisau itu lebih ganas. Pada akhirnya, kilatan pisau hampir berubah menjadi kilat dan guntur.
Sepertinya setiap pisau Ghost Hanzo akan keluar. Semua. Sayangnya, upaya habis-habisan seperti itu tidak berpengaruh. Dengan jatuhnya beberapa pisau terakhir Ghost Hanzo, Harvey York masih terlihat acuh tak acuh. Tetapi Ghost Hanzo tanpa sadar menjadi pucat. Jelas, dia pernah terluka sebelumnya. Dan sekarang dia bahkan terluka lebih parah. Kamu tidak bisa. Harvey York melihat adegan ini. Menghela nafas. Lalu meninju. Ghost Hanzo memegang pisau panjang negara pulau itu lagi dengan tatapan acuh tak acuh. Dan menebasnya dengan segala kekuatan dan tampak tidak tertandingi. Klik, tinju dan pisau saling bersentuhan. Pada saat ini, pisau panjang negara pulau patah. Dan sosok Ghost Hanzo itu juga langsung terbang keluar. Bab 7056. Jangan pernah mati. Segera. Tubuh Ghost Hanzo itu jatuh ke tanah. Dia setengah berlutut. Setelah sekian lama, dia memuntahkan seteguk darah dan terhuyung-huyung dengan tatapan jelek. Tepat ketika dia berdiri, sudut mulutnya berdarah. Dan dadanya terus naik turun. Betapa malunya dia. Seluruh orang merasa malu. Satu pukulan membuatnya terluka parah. Pada titik ini, itu juga bisa menjelaskan kekuatan Harvey York. Dan Harvey York tidak repot-repot untuk terus tertarik dengan Ghost Hanzo. Tetapi tubuhnya melesat keluar dan meninju lagi. Sikat, dari segala arah. Beberapa ninja pulau tiba-tiba melompat keluar. Jelas melihat bahwa Ghost Hanzo berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Tapi begitu mereka mendekat, mereka ditendang oleh Harvey York. Di depan Harvey York, yang secara nyata mengambil tindakan. Ninja pulau ini tidak memiliki nilai. Gunakan senjata seni bela diri untuk membunuh. Cepat. Melihat Harvey York tak terbendung, wajah Ghost Hanzo itu berubah lagi dan lagi. Lalu dia berteriak ke tempat di belakangnya. Ghost Hanzo selalu bertindak dengan aman. Kali ini, meskipun dia datang dari jauh untuk menonton Feng Mokojiro mengambil tindakan, dia juga menyiapkan banyak master di sekitarnya. Misalnya, dia menyembunyikan 5 ninja, yang masing-masing membawa senjata, pembunuh seni bela diri, Peakokling, dan hanya menunggu saat kritis untuk bisa menyelamatkan dirinya pada saat kritis. Tapi sekarang tidak peduli bagaimana dia meraung. Tidak ada respon di hutan di belakangnya. Tampilan Ghost Hanzo berubah secara dramatis. Dan dia merasakan sesuatu yang tidak seharusnya. Dia takut orang dia sendiri mungkin sudah mati. Tapi masalahnya Harvey York muncul di depannya. Jadi siapa yang memecahkan kartunya? Sepertinya dia bisa melihat keraguan Ghost Hanzo itu. Harvey York tersenyum lembut dan berkata, "Jangan terlalu curiga. Bila kamu bisa menyiapkan kartu hall kecil, apakah aku juga tidak bisa? Jangan khawatir. Orang-orang yang kamu atur sudah menunggumu di jalan. Kuang-kuan, kamu bisa melanjutkan perjalananmu dengan nyaman." Ketika kata-kata itu jatuh, Harvey York menggerakkan tubuhnya, mengambil patahan dari pisau panjang negara pulau di tanah, dan melambaikannya ke dada dan perut Ghost Hanzo. Meskipun pada saat kritis, Ghost Hanzo secara paksa mundur setengah langkah dan menghindari pukulan yang harus dilakukan. Tapi masih ada noda darah yang dalam di dadanya. Dia tidak berani terus bertarung dengan Harvey York, tetapi menutupi dadanya dan berbalik dan terbang menjauh. Badao Zai, bantu aku. Selamatkan aku dengan cepat. Kecepatan Ghost Banzang sangat cepat. Mungkin karena hubungan antara hidup dan mati. Kecepatannya sedikit lebih cepat dari sebelumnya. Dia tanpa ragu-ragu berlari menuju ke arah belakang gunung. Harvey York mengikuti perlahan dan harus menyelesaikan masalah Ghost Hanzo. Apapun yang terjadi, kalau tidak, orang seperti itu tersembunyi di kota batas, yang kurang lebih akan merepotkan dirinya sendiri. Harvey York
Dao Baifeng dan lainnya. Namun, Harvey York dengan sengaja tidak mempercepat pengejarannya. Tetapi dia ingin melihat siapa lagi yang berada di balik Ghost Hanzo ini. Segera, keduanya memanjat tebing. Dan hutan purba yang kelihatan suram yang muncul di depan mereka. Ada jalan tanah di dalam hutan yang terlihat agak tua. Ada lampu minyak kuno di kedua sisi jalan tanah, bergoyang sedikit di malam hari. Dan kecerahan seperti itu membuat pegunungan dan hutan terlihat semakin suram dan mengerikan. Harvey York sedikit mengerutkan kening. Tempat seperti itu tidak bisa dibuat dalam semalam. Tampaknya penduduk Pulau Gao Tianyuan sudah lama berada di kota perbatasan. Hanya bisa dikatakan bahwa orang-orang pulau telah menghancurkan jantung negara besar H. Dari atas ke bawah, mereka tidak akan pernah mati. Bab 7057. Master, setelah beberapa kali melirik, Harvey York tidak lagi memperhatikan pemandangan di sekitarnya. Tetapi matanya tertuju pada sosok Ghost Hanzo itu lagi. Setelah Ghost Hanzo memasuki hutan lebat sejauh 100 meter, dia tiba-tiba mengangkat tangannya dan panah Zuge kecil dan halus muncul di tangannya. Tanpa menoleh ke belakang, dia menarik pelatuknya langsung ke arah Harvey York. Harvey York terlihat acuh tak acuh. Ketika dia melihat panah terbang, dia menendang tanah, dan kerikil terbang keluar, langsung menghancurkan semua busur silang. Setelah melancarkan pukulan itu, ekspresi Ghost Hanzo berubah lagi, dan kemudian mundur ke belakang. Pada saat ini, kecepatan Ghost Hanzo semakin cepat dan cepat. Jelas, dia tahu betul bahwa begitu dia jatuh ke tangan Harvey York, dia pasti akan mati. Harvey York menyipitkan mata, dan langkah kakinya masih tidak tergesa-gesa. Karena aksi Ghost Hanzo terlalu disengaja, ada perasaan terlihat bahwa Harvey York tidak akan mengikutinya. Jadi pada saat ini, meskipun Harvey York masih mengikuti, dia juga memastikan tingkat kewaspadaan tertentu. Lagi pula, singa berkelahi dengan kelinci juga menggunakan semua kekuatannya. Belum lagi Ghost Hanzo atau harus dikatakan, penduduk pulau dari Gao Tianyuan jelas bukan kelinci, tetapi anjing liar yang dingin. Dengan cara ini, mereka berdua terus keluar masuk hutan lebat satu demi satu, dan jarak antara kedua belah pihak tetap dipertahankan sekitar 30 hingga 40 meter. Terkadang kecepatan Harvey York sedikit lebih lambat, tetapi Ghost Hanzo di depannya yang akan menghadapi segala macam kecelakaan yang menghambat gerakannya. Dan begitu kecepatan Harvey York menjadi lebih cepat, kecepatan Ghost Hanzo juga meningkat. Mereka berdua seperti musuh di kehidupan sebelumnya. Dia melarikan diri. Dia mengejar. Tetapi dia tidak bisa menghilang. 10 menit kemudian, Ghost Hanzo datang ke area yang relatif terbuka. Di tengah daerah kawasan ini, ada bangunan kuno yang mirip dengan kuil pulau. Di tanah di luar gedung, ada rangkaian pisau panjang negara pulau yang tancapkan di sana dengan kokoh. Beberapa telah rusak dan beberapa telah berkarat, tetapi lebih banyak pisau negara pulau memancarkan darah suram yang tak terkatakan. Ketika dia melihat bangunan itu, tampilan Ghost Banzang tampak sedikit mereda. Dia menarik napas dalam-dalam, dan kemudian berkata dengan keras, "Badao Zai, aku membawa seseorang. Bajingan bermarga York tidak hanya merusak rencana Gao Tianyuan kita, tetapi juga musuh besar kita. Jika kamu tidak membunuhnya, kamu dan aku tidak bisa memberikan penjelasan kepada Gao Tianyuan." Ghost Hanzo yang mengatakan ini tampak ganas saat ini. Pada saat yang sama, dia berbalik dan menatap Harvey York dan mengertakkan gigi. Harvey York menyipitkan matanya sedikit, dan sosoknya berjalan ke tepi ruang.
terbuka, dengan ekspresi menarik di wajahnya. Meskipun Ghost Hanzo telah berteriak tentang Badao Zai sebelumnya, Harvey York yang datang ke sini pada saat ini dan menyadari bahwa Badao Zai yang dibicarakan Ghost Hanzo mungkin tidak sederhana. Pada saat ini, sosok berjubah pedang kendo perlahan berjalan keluar dari kuil. Dia melirik Ghost Hanzo, dan suaranya penuh dengan senrin. Hanzo-san, kamulah yang mengambil alih tugas dan mengatakan bahwa kamu dapat menyelesaikan tujuannya. Tapi bagaimana dengan hasilnya? Apalagi yang kamu lakukan selain mempermalukan diri sendiri? Limbah murni. Setelah mengatakan itu, sosok Badao Zai muncul di peron di gerbang kuil. Harvey York melihat ke atas dengan penuh minat, dan kemudian merasa sedikit mempesona. Master Kendo leluhur tingkat tinggi Gao Tianyuan. Basis kultivasi ilmu pedang Kendo. Tampaknya sedikit mengguncang bumi. Nafas ini luar biasa. Bab 7058. Kecelakaan hebat. Sepertinya dia merasakan tatapan Harvey York. Badao Zai tersenyum pada Harvey York, dan kemudian terus melihat Ghost Hanzo dan berkata perlahan, "Tidak ada masalah jika kamu ingin aku mengambil tindakan. Tapi ingat, setelah masalah ini, saya akan mengambil semua tindakan di Jiecheng. Di masa depan, leluhurmu akan menanggungnya bahwa mereka hanya bisa menjadi pengikut." Wajah Ghost Banzang sedikit berubah. Tetapi segera dia berkata dengan suara rendah. "Tidak masalah. Ninja leluhur kita setuju. Oke. Ingat janjimu." Setelah mengatakan itu, Badao Zai mengambil langkah lagi. Sosoknya jatuh, langsung digagang pisau panjang negar pulau yang ditancapkan ke tanah. Dengan tangannya di punggungnya, dia melayang seperti peri. Dia memandang Harvey York dengan cara yang merendahkan. Setelah beberapa saat, dia tersenyum dan berkata, "Perwakilan Liga Seni Bela Diri Negara Besar H. Harvey York, kan? Saya mendengar bahwa Anda adalah orang pertama di Liga Seni Bela Diri Negara Besar H. Sekarang setelah Anda melihat orang sungguhan, saya pikir Anda merasa biasa-biasa saja bukan? Bahkan jika kamu memiliki sedikit kekuatan, otakmu mungkin tidak baik. Bagaimanapun, jebakan yang begitu jelas bisa masuk, yang cukup untuk menunjukkan bahwa otakmu ada kebanjiran." Harvey York berkata dengan ringan, "Apakah ada kemungkinan bahwa konspirasi Gao Tianyuan Anda tidak ada artinya bagi saya?" Mendengar ini, Badao Zai mendengus dingin dan berkata, "Orang seperti itu mungkin ada, tetapi itu tidak akan pernah menjadi kamu. Baiklah, aku akan memberimu kesempatan. Kamu bisa mengeluarkan pisau sesuka hati dan bunuh diri. Jangan buang waktu berharga kita satu sama lain. Dengan cara ini, mungkin kamu masih bisa meninggalkan seluruh tubuh." Harvey York mengangguk dan berkata, "Ini adalah pilihan yang baik untuk bunuh diri. Jadi kamu bisa melakukannya sendiri. Jangan kotori tanganku untuk sementara waktu." Mendengar kata-kata Harvey York, sudut mata Badao Zai sedikit berkedut, dan dia jelas marah dengan Harvey York. Saat berikutnya, dia melambaikan tangan kanannya ke udara, dan saat berikutnya, dia melihat pisau pulau yang ditancapkan ke dalam tanah sedikit bergetar, dan kemudian melesat dalam sekejap. Harvey York tampak acuh tak acuh, dan tangan kanannya melambai dengan cara yang sama. Dan pisau pulau yang tinggal setengah di tangannya juga melesat keluar. Dentang, dentang, dentang. Kilatan pisau kedua sisi bertabrakan dalam sekejap, dan pisau panjang pulau yang kuat meledak dalam sekejap, berubah menjadi matahari besar tepat di tengah lapangan, yang bisa disebut 10.000 anak panah dan menutupi langit dan menutupi matahari. Ini sedikit menarik. Melihat Harvey York mampu menghalangi gerakannya, dia terlihat sedikit serius.
Dia disebut Drawing Swordsman, yang cukup untuk menjelaskan mengapa dia begitu menakjubkan kultivasinya di Kendo Negara Pulau. Pada saat ini, Badao Zai melambaikan tangannya lagi. Kali ini, ratusan pisau panjang di tanah dicabut keluar pada saat yang sama, dan kemudian melesat ke arah Harvey York. Serangkaian suara memecah udara datang. Tidak hanya sangat keras, tetapi juga tajam dan horizontal. Ding ding ding. Namun, di bawah mata Ghost Hanzo yang terkejut, dia melihat Harvey York dengan santai mengulurkan tangannya dan menyambar pisau panjang pulau pertama yang melesat. Dan kemudian pisau di tangannya melambai. Dan setiap pukulan jatuh dengan akurat di belakang pisau panjang negara pulau. Dalam waktu kurang dari beberapa menit, gerakan pembunuhan Badao Zai diblokir oleh Harvey York. Dan serangan itu tidak ada artinya. Dentang. Pada akhirnya, ketika Harvey York menebas dengan pisaunya, pisau panjang negara, pulau di udara hancur berkeping-keping dan ditembakkan keluar ke segala arah. Adegan ini membuat wajah Ghost Hanzo sedikit berubah. Dia tidak menyangka bahwa dalam keadaan seperti itu, Badao Zai akan menderita kerugian. Dan ekspresi penghinaan di wajah Badao Zai juga menghilang. Yang jelas terkejut dengan kekuatan Harvey York. Bab 7059. Keraguan yang gemetar. Ini hampir giliranku. Setelah dengan santai mematahkan serangan Badao Zai, Harvey York bergerak dan melompat ke udara. Dan pisau panjang di tangannya menebas di atas kepalanya. Seni bela diri dunia tak bisa dihancurkan. Dan hanya cepat dan tak terputus yang tidak terkalahkan. Tidak ada yang mewah tentang trik seperti itu. Tetapi itu membuat orang merasa bahwa kulit kepala mereka mati rasa dan sudut mata mereka terbelalak liar hanya dengan melihatnya sekilas. Terutama Ghost Hanzo. Ketika dia melihat pedang Harvey York, dia memiliki ketakutan yang tak terkatakan di dalam hatinya. Dia memiliki firasat bahwa jika Harvey York mau, dia pasti akan dengan mudah membunuh dirinya di lapangan. Dan dia juga mengerti bahwa ketika Harvey York melakukannya dengan dirinya sendiri, belum lagi menggunakan semua kekuatannya, dia mungkin bahkan tidak menggunakan 7 atau 8 poin dari kekuatannya. Makna pedang. Pada saat yang sama, ketika dia melihat pisau Harvey York menebas, wajahnya juga berubah drastis pada saat ini. Dia telah berlatih ilmu pedang Kendo Pulau selama bertahun-tahun. Tetapi dia tidak pernah melahirkan apa yang disebut makna pisau. Tapi saya tidak menyangka Harvey York akan mencapai titik ini di usia muda. Dalam menghadapi tebasan pisau yang begitu sederhana namun mengerikan, Badao Zai sama sekali tidak berani bertarung secara langsung. Dia hanya bisa mundur dan mundur ke belakang. Jelas, dia siap untuk menghindari keunggulannya dan mencoba sesuatu yang lain. Namun, kecepatan Badao Zai cepat, tetapi kecepatan Harvey York lebih cepat. Sambil mencoba untuk mundur dengan panik, Harvey York juga menyerang dengan gila. Dan pisau panjang negara pulau di tangannya hampir seperti bayangan. Itu hanya sekejap mata. Pisau itu seperti peluru timah yang ditembakkan oleh senjata api. Membuat suara siulan yang tajam dan memecah udara. Pada saat ini, pakaian di seluruh tubuh Badao Zai berkibar seperti tertiup angin kencang. Sosoknya seperti melayang-layang tertiup angin. Dentang. Pada saat dia hendak dipotong menjadi 2 bagian oleh pisau Harvey York, Badao Zai mengeluarkan pisau pulaunya yang terkenal dengan backhandnya dan tiba-tiba menebas ke atas, menghalangi pukulan itu pada saat yang hampir mustahil. Sebelum Badao Zai bisa mencibir, dia melihat bahwa Harvey York telah melepaskan pegangan pisau, dan kemudian menunjuk ke tempat di mana mata Badao
Zai berada. Dia secara naluriah menoleh untuk menghindari pukulan Harvey York. Tapi saat berikutnya, dia merasakan hitam di depannya. Rasa sakit di wajahnya. Dan tamparan yang tajam datang dalam sekejap. Jepret. Bersamaan dengan suara itu, tubuh Badao Zai terbang keluar dan menghantam tanah dengan keras. Wow, seteguk darah dimuntahkan dengan liar. Dan tubuh Badao Zai bergetar dan bangkit terhuyung. Dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Dan Ghost Hanzo yang melihat adegan ini. Dan wajahnya juga penuh dengan ketakutan yang tak terkatakan. Bagaimana itu mungkin? Bagaimana ini bisa? Melihat adegan ini, Ghost Hanzo, dia merasa matanya akan meledak. Dia melihat dengan tatapan ketakutan dan ketidakpercayaan di matanya. Dia tidak pernah berpikir bahwa Harvey York begitu kuat. Dengan tamparan, dia mengalahkan Badao Zai. Ini. Siapa kamu? Kekuatanmu tidak bisa hanya menjadi perwakilan dari negara besar H. Kekuatan semacam ini sangat dekat dengan ranah persatuan legendaris antara surga dan manusia. Ada beberapa orang di dunia ini. Badao Zai perlahan menyeka darah dari sudut mulutnya. Dan wajahnya penuh kejutan dan tidak pasti. Dia memiliki banyak spekulasi tentang identitas Harvey York. Tetapi tidak satu pun dari mereka yang tampak begitu mudah memikirkan hal ini. Sebuah nama yang membuat jiwa Badao Zai bergetar dan muncul di hatinya. Bab 7060. Tahu terlalu banyak. Memikirkan hal ini, Badao Zai kering. Dan dia berkata dengan suara bergetar. Kamu adalah legenda Departemen Militer Negara Besar H. Mitos hidup. Kepala instruktur. Mendengar ini, Ghost Hanzo juga terkejut di mana-mana. Dengan ekspresi luar biasa di wajahnya. Bagaimana itu mungkin? Bagaimana bisa orang itu? Itulah impian terbesar negara pulau dan bahkan Gao Tianyuan. Harvey York menghela nafas dan tidak lagi memandang Badao Zai. Tetapi menyipitkan mata pada Ghost Hanzo. Tiba-tiba, dia tersenyum dan berkata, Ghost Hanzo, izinkan saya mengajukan pertanyaan kepada Anda. Apa itu 1 tambah 1? Ghost Hanzo itu secara tidak sadar berkata, 2. Harvey York menghela nafas panjang dengan ekspresi penyesalan. Seperti Badao Zai, kalian semua memiliki kekurangan. Artinya, kalian tahu terlalu banyak. Saat berikutnya, tangan kanan Harvey York bergetar. Pisau pulau di tangannya langsung berubah menjadi pecahan dan terbang ke kedua sisi. Dalam tindakan sederhana, semua niat pembunuhan di lapangan mereda. Hantu Hanzo dan Badao Zai menutupi tenggorokan mereka pada saat yang sama. Dan perlahan-lahan runtuh di tanah. Pada saat ini, hanya ada satu penyesalan yang tak terkatakan di mata Badao Zai. Jika dia tidak mengidentifikasi orang di depannya, dia tidak akan mati. Bukan. Ketika Harvey York muncul di rumah Zhang, sudah jam 7 pagi. Dia pertama kali menepuk-nepuk kotoran di sepatunya di lempengan batu di depan pintu dan membilas tangannya sampai bersih sebelum membunyikan bel pintu. Perwakilan York, apakah kamu kembali? Seorang pelayan mengangguk dan membungkuk kepada Harvey York, sambil terus membungkuk untuk membersihkan lempengan batu di tanah. Tampaknya ada warna darah samar di celah-celah lempengan batu. Tetapi dengan dibilas dengan air jernih, itu sudah lama tidak terlihat. Dan bau asli darah di udara tampaknya secara bertahap tidak tercium pada saat ini. Hanya bisa dikatakan bahwa bahkan orang-orang yang tahu persis apa yang terjadi di sini di pagi hari sedikit tidak bisa percaya ada kejadian itu saat ini. Segera, seseorang mulai memasak di ruang makan. Dan aroma samar menyebar dari arah itu. Harvey York masuk dan melihat Dao Baifeng dan Zhang Ningxue sedang sarapan. Melihat Harvey York datang,
Mereka secara khusus menempatkan posisi untuk Harvey York dan membuat sepoci teh. Harvey York tidak sopan. Setelah duduk dan menyesap, dia tersenyum dan berkata, "Semuanya berjalan dengan baik tadi malam, kan?" Dao Baifeng minum teh sendiri. Tetapi Zhang Ningxue mengerutkan hidungnya dan berkata, "Ini tidak hanya mulus, tetapi juga memiliki kegembiraan yang tak terduga. Aku baru saja menyelesaikan orang-orang di pulau-pulau itu." Dan Chen Disa muncul. Dengan sekelompok elit, Chen Deshda mengatakan bahwa seseorang meneleponnya tepat waktu. Tetapi, nomor telepon itu sangat aneh. Dia tidak tahu. Ketika Harvey York mendengar ini, dia menoleh dan berkata, "Kalau begitu, apakah ini benar-benar dilakukan oleh Chen Tiangang? Dia tidak hanya ingin penduduk pulau membunuh kita dengan bersih. Dia juga ingin memberi Chen Disa pujian atas penyelamatan tepat waktu. Apakah ini untuk mengambil kembali hati Chen Disa yang hilang? Cara yang bagus. Membunuh dua burung dengan satu batu." Berbicara tentang ini, Harvey York terlihat emosi. "Jika saya tidak menebak, ini seharusnya untuk gedung Yuhai." Dao Baifeng selesai minum teh dan membuka mulutnya dengan dingin. Sayang sekali orang-orang tidak sebagus perhitungan surga. Meskipun orang-orang asli Gao Tianyuan hebat, ini bukan di Gao Tianyuan, tapi Jie Cheng. Itu normal untuk gagal. Terima kasih sudah menonton cerita novel Kekuatan Harvey York untuk Bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.